Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang fikih. Seorang murid berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, aku menginginkan cerita tentang Islam. Apa gerangan cerita-cerita yang berhubungan dengan Islam?" Pada waktu yang lalu guru bercerita tentang niat. Kalau mungkin guru bercerita kepadaku tentang Islam, aku sangat bersyukur dan aku akan catat. Kemudian aku akan amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Gurunya berkata, "Baik, kalau memang itu bermanfaat bagimu dan bagi orang lain, aku akan bercerita tentang Islam." Wahai anakku, sebelum cerita tentang Islam, kau harus tahu arti Islam itu apa dan rukunnya berapa, serta hukum-hukumnya berapa, dan serta syarat-syarat orang yang ingin masuk Islam berapa. Murid itu menjawab, "Wahai guru, aku sudah tahu semua seperti yang kau ajarkan. Yang tersisa adalah cerita-cerita. Karena kalau aku bawakan hukum di masyarakat, mereka kurang serius dan tidak menanggapi. Tapi kalau aku selingi dengan cerita-cerita, mereka akan serius dan menanggapi." "Baik," kata gurunya. Cerita pertama, wahai anak. Ada satu orang Arabi. Arabi itu orang Arab pedalaman. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan suara lantang mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau aku sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, dan aku mengikuti apa-apa yang dihalalkan oleh agama, menjauhi yang diharamkan oleh agama, dan aku tidak menambah sedikit atau mengurangi apapun, apa aku akan masuk dalam surga?" Ya Rasulullah SAW, "Aku akan masuk dalam surganya Allah." Kemudian orang itu pun berlalu. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, "Dakhalal jannata in sadaq." Dia akan masuk surga kalau betul jujur apa yang dia ucapkan. Jadi wahai anakku, surga itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Karena manusia bertingkat-tingkat, wahai anakku. Ada yang berusaha menjadi wali dan memperolehnya. Ada yang tidak mampu. Ada hanya yang menjadi orang alim. Ada pula yang tidak mampu. Ada pula yang hanya menjadi orang soleh, cukup dengan beribadah, dengan ilmu tentunya. Ada pula yang hanya sebatas seperti orang awam tadi. Orang Arab Badui yang hanya sholat 5 waktu, puasa, menjauhkan barang-barang yang haram, dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, tidak kurang. Dia akan memiliki pintu surga, wahai anakku. Ada cerita lain di mana ketika Rasulullah SAW duduk dengan Abu Hurairah dalam satu keperluan, dan Rasulullah SAW kedatangan Jibril yang memberi kabar gembira, yang menyatakan, "Beri kabar gembira umatmu, wahai Muhammad. Siapa yang meninggal dengan meyakini la ilaha illallah, dia akan masuk surganya Allah." Nabi Muhammad bertanya, "Walaupun dia pernah berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Iya." Pertanyaan Nabi Muhammad diulang lagi, "Wahai Jibril, walaupun pernah berzina dan mencuri?" "Iya, walaupun pernah berzina dan mencuri, dia akan masuk surganya Allah." Nabi Muhammad penasaran dan ingin menguatkan itu berita. "Wahai Jibril, walaupun dia pernah berzina dan mencuri?" Jibril mengatakan, "Walaupun pernah berzina dan mencuri dan minum khamar, kalau dia meyakini la ilaha illallah, dia akan masuk surganya Allah." Maka kemudian Abu Hurairah menyebarkan itu berita. Dan kemudian ada cerita lain, saya tidak akan bawakan, tapi intinya adalah berita tersebut, siapa yang meninggal dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surganya Allah. Walaupun dosanya seperti gunung, walaupun dosanya seisi langit, selama dia tidak musyrik kepada Allah, maka surga miliknya. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan dosa seisi langit dan bumi, tapi tidak musyrik kepadaku, maka aku akan gantikan itu dosa dengan pahala, dan dengannya kau akan masuk surga." Subhanallah. Itu kebesaran Islam, wahai anakku. Kemudian murid itu bertanya, "Wahai guru, kalau gitu apa bedanya kita dengan orang kafir?" Gurunya menjawab, "Bedanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wahai anakku. Mereka malang melintang, bebas di dunia, tapi tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, neraka tempatnya. Seorang muslim malang melintang di dunia, tapi dia tetap meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga tetap bagiannya."
Sungguh merugi orang-orang yang tidak berani mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja. Karena nanti pada hari kebangkitan seluruh dosa ditimbang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang dapat menandinginya. Maka dengannya dia akan masuk dalam surganya Allah. Tapi hati-hati wahai anakku, jangan kau sentuh keimanan, keislaman muslim satu pun di muka bumi. Jangan kau kafirkan mereka. Jangan kau murtadkan mereka tanpa ada ijma ulama. Jangan kau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan kau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Maka kau bisa keluar dari Islam dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak ada dalam dirimu. Tapi ingat juga wahai anakku, Nabi Muhammad telah bersabda, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu membawa kepada kekafiran. Ada kalanya orang terus berbuat dosa kecil atau berbuat dosa besar sampai akhirnya dia menghalalkan dosa tersebut. Yang tadinya haram menjadi mengatakan boleh dosa tersebut. Maka dengan tanpa dia sadari dia telah terjumus kepada kekafiran, kemurtadan. Atau dia menuduh seseorang tanpa ada bukti dengan mengatakan orang itu pantas ke neraka, dia sudah kafir, sudah murtad. Padahal hanya berita, tapi dia telah menuduh seorang muslim dengan kemurtadan, kekafiran, tanpa dia sadari dia telah melapaskan dua kalimat syahadat tersebut. Jadi wahai anakku, jangan kau sentuh keimanan, keislaman satu pun muslim. Apalagi dengan mengkafirkan seluruh umat Islam. Seperti kelompok-kelompok daripada Syiah dan Wahabi, mengkafirkan orang-orang di luar mereka. Sungguh berat sekali tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahai anakku, sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, nanti akhir zaman orang yang selamat adalah orang yang menyendiri, kabur dari semua manusia, hidup dengan kambingnya, memelihara kambingnya, jual beli dengan kambingnya. Itu mereka orang-orang yang selamat daripada fitnah dunia. Kemudian ada cerita lain di mana seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dalam peperangan dengan orang-orang kafir mendapatkan satu orang di hadapannya sudah hampir terbunuh. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tetap membunuhnya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah bertanya, apakah kau membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid mengatakan, iya ya Rasulullah, karena dia mengucapkan karena takut atas pedang yang sudah terhunus di hadapannya. Rasulullah terus mengulang lagi, apakah kau belek dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Bagaimana kelak kalau la ilaha illallah datang kepada Allah dan menuntut engkau tentang pertanggungjawaban tersebut? Rasulullah SAW mengulang itu pernyataan hingga beliau radhiyallahu anhu Usamah bin Zaid mengatakan, ya Allah, saya harap saya baru masuk Islam dan tidak pernah menyentuh darah yang terhormat ini ya Allah. Jadi wahai anakku, kebesaran la ilaha illallah sangat agung sekali. Karena orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dapat stempel jaminan dari Rabbul Alamin. Baik hartanya, nyawanya maupun kehormatannya harus kau jaga. Ada satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, kalau seandainya penduduk langit dan bumi bersatu membunuh satu orang muslim, maka Allah akan masukkan mereka semua dalam api neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, hilangnya dunia seluruhnya itu ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim yang telah bersyahadat. Tapi di lain sisi Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada kita, nanti akan datang satu masa di mana nyawa seorang muslim lebih hina daripada kambingnya. Dan hal ini terjadi pada zaman sekarang wahai anakku. Ada satu cerita wahai anakku, seorang kaya raya datang kepada orang alim dan mengatakan, wahai syekh, saya melihat masjid-masjid di kampung ini kurang penerangannya. Saya ingin menyumbangkan hartaku untuk menerangi seluruh masjid di kampung ini. Jawab orang alim itu, kau ingin agar cahaya masjid itu ke atap masjid atau ke 7 lapis langit? Orang kaya itu mengatakan, aku tidak paham. Tolong jelaskan. Orang alim mengatakan, kalau kau ingin menyumbangkan penerangan ke masjid-masjid, maka pahalanya ke atap masjid. Tapi kalau kau berikan kepada umat Islam yang fuqara masakin, maka seruan syukur dari hati mereka, dari lubuk hati yang dalam mereka akan tembus kepada 7 lapis langit dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memenuhi keperluan seorang muslim hingga selesai, maka lebih afdal daripada i'tikaf di masjidku 10 tahun anakku. Dan ingat, hitungan masjid Nabi Muhammad SAW 1000 kali lipat daripada masjid-masjid di kita. Oleh karena itu wahai anakku, kemantapan iman dan Islam seorang muslim dinilai dengan hartanya.
Bukan dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan kata-katanya yang indah, dengan akhlaknya, tidak. Dengan hartanya. Baru kemudian dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu wasiatku kepadamu wahai anakku, jangan pernah kau belanja daripada toko-toko, warung-warung yang bukan muslim. Dan kau tidak menengok sama sekali kepada warung-warung umat Nabi Muhammad SAW. Kau harus belanja dari mereka. Itu yang menyenangkan Allah dan Rasulnya SAW. Wahai anakku, ada wasiatku yang mungkin kau tidak pernah mendengar ini wasiat. Karena memang umat Islam banyak yang meninggalkan ini amalan. Ketika kau membangun rumah, pasti kau merugikan tetanggamu. Baik dari segi matahari ataupun udara. Atau mungkin ada sebagian orang pun bersih daripada mengganggu tersebut. Tapi ketika kau punya rumah mengganggu tetangga, baik dari udara maupun dari cahaya matahari, atau dari air hujan yang mengenai tembok mereka, dari gentengmu, maka selalu engkau memaafkan apa kesalahan mereka, berbuat baik kepada mereka. Kalau kau punya kelebihan harta, berikan kepada mereka. Jagalah hubungan baik dengan mereka. Sebab Nabi Muhammad menyatakan dalam satu hadis, demi Allah tidak sempurna iman kalian. Diulang 3 kali. Siapa yang masih mengganggu tetangganya atau merugikan tetangganya. Dan itu menjadi modal bagi mereka untuk menuntut kita pada hari kebangkitan nanti. Demikian anakku, dengarkan dengan baik dan amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.